Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom, pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi kita. Sebelum kita memulai atau mendengarkan pelajaran Renungan Pagi kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan Renungan Pagi. Kiranya Engkau membimbing kami supaya pada pagi hari ini kami dapat mendengarkannya dengan baik sebagai bekal bagi kami untuk melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putramu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Renungan pagi harian kita pada hari Jumat 16 Mei 2025 berjudul Bagaimana Menghentikan Kematian Sel Otak. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti bekas gandum dibawa masuk pada waktunya. Itu ayat hafalan kita yang terdapat dalam Ayub 5 ayat 26. Segera setelah lahir, saat jumlah sel otak yang kita miliki mungkin berada pada kondisi maksimum, sel-sel tersebut mulai mati dalam angka yang menakutkan. Mungkin sebanyak 50.000 per hari. Kalikan itu dengan jumlah hari yang Anda jalani dan Anda mendapatkan angka yang mengejutkan. Itu adalah sekitar 18.250.000 sel setiap tahun. Meskipun terjadi penggerusan otak, kinerja otak pada orang sehat juga tidak berubah secara signifikan selama periode 50 tahun. Bagi beberapa orang, kinerjanya sebetulnya meningkat hingga pertengahan tahun 70-an dan atau lebih tua dari itu. Prinsip redundansi menyatakan bahwa kita mempunyai lebih banyak sel-sel otak daripada yang mungkin bisa kita gunakan, sehingga kita mampu kehilangan itu dalam jumlah yang sangat besar. Prinsip gunakan atau hilang mungkin menjadi gelar atas dampak besar penghentian sel-sel otak ini. Mungkinkah kita tidak membeli otak kita dengan memperkarya itu melalui peluang-peluang menarik yang otak kita mampu untuk tangani? Meskipun terjadi kematian sel otak, sel-sel otak yang tidak rusak pada para lansia dapat menumbuhkan lebih banyak dendrit, mengingatkan lebih banyak situs komunikasi. Itu adalah prinsip plastisitas. Sel-sel otak yang lebih sedikit itu lebih aktif dan mencari koneksi baru. Jika mereka diminta untuk melakukannya bahkan di tahun-tahun lanjut, semakin banyak pengalaman, pembelajaran, dan latihan, semakin besar jumlah koneksinya. Penurunan rentang memori dan kemampuan memproses informasi dengan cepat dan untuk mengintegrasikan informasi yang masuk menjadi menakutkan atau menurunkan semangat bagi banyak orang yang lanjut usia. Tetapi Anda bisa berbesar hati. Baru-baru ini penelitian menunjukkan bahwa bahkan kemunduran atau kerusakan fisik dari ribuan sel-sel otak tidak serta-merta mengurangi potensi kegunaan dari orang yang menua. Mungkin diperlukan waktu lebih lama untuk memproses beberapa tugas, namun kurangnya kecepatan bisa diimbangi oleh kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Hal ini juga mungkin bahwa sebagian besar dari kehilangan kegunaan ini dapat dihentikan atau bahkan dibalikan dengan menggunakannya. Untuk kesehatan otak yang maksimal, latih semua pusat pemikiran Anda yang berbeda-beda, pemikiran logis misalnya, atau pemecahan masalah analitis atau ekspresi artistik, pemikiran kreatif,
menghafal, rangsangan sensoris, bahasa, dan keterampilan motorik. Plastisitas otak dapat berlanjut bahkan hingga usia lanjut. Namun, Anda harus menggunakannya jika Anda tidak ingin kehilangannya tentunya. Ya Tuhan, terima kasih telah menciptakan saya dengan sel otak yang cukup sampai kekekalan. Bantu saya untuk menggunakannya sehingga saya tidak akan kehilangannya. Eldon M. Chalmers. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami telah mendengar tentang pelajaran di mana kami tahu bahwa kami memiliki sel-sel otak, di mana sel-sel otak ini adalah hal penting bagi kami agar kami dapat belajar, mengingat dan memahami segala sesuatu, dan tentunya juga memahami akan firman dan ajaran-Mu ya Bapa. Dan kiranya kami juga dapat menggunakan segala hal yang sudah diberikan kepada kami dengan baik dan semaksimal mungkin, supaya kami dapat menggunakan itu untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami tahu bahwa dengan kami menggunakannya dengan baik, maka kami memuji nama-Mu ya Bapa. Dan kiranya Engkau juga memberkati pemirsa ya Bapa dalam segala hal, terutama sesuai dengan pelajaran ini, supaya mereka dapat menggunakan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka dengan lebih baik, terutama dalam aktivitas dan keseharian mereka pada hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami dan Roh Kudus-Mu membimbing kami ya Bapa. Inilah doa kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.